Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Tazkiyah dengan nomor induk mahasiswa 1907030221. Baiklah, dalam video ini saya akan memenuhi UTS dari mata kuliah Aquacultur yang diampu oleh Bapak Ilham Zulfahmi, MSI. Nah, di sini ada 5 soal. Soal yang pertama, jelaskan kelebihan dari pakan alami dan pakan buatan. Nah, adapun kelebihan dari pakan alami diantaranya yaitu memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi dan mudah dicerna. Kemudian pakan alami juga tidak menimbulkan pencemaran pada media perairan. Dan kelebihan yang ketiga itu ikan yang mengonsumsi pakan alami juga akan lebih sehat karena memiliki kandungan nutrisi yang tinggi. Contoh pakan alami itu seperti fitoplankton dan zooplankton. Zooplankton itu contohnya seperti Artemia dan fitoplankton itu contohnya seperti spirulina. Kemudian kelebihan dari pakan buatan. Adapun kelebihan dari pakan buatan diantaranya yaitu kandungan nutrisinya itu bisa kita pilih-pilih dan diatur sesuai dengan kebutuhan ikan. Dan ukuran dari pakan buatan juga bisa diatur sesuai dengan bukaan mulut ikan. Nah, selain itu, kelebihan dari pakan buatan itu kita lebih hemat tenaga kerjanya karena tidak memerlukan pemeliharaan yang khusus. Contoh daripada pakan buatan yaitu seperti pelet. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan bagaimana kandungan proksimat mempengaruhi kualitas pakan. Nah, untuk membuat pakan itu berkualitas tinggi, maka harus dilakukan dengan analisis proksimat dengan menyeimbangkan antara protein, antara karbohidrat, lemak dan protein. Nah, jika keseimbangan antara karbohidrat, lemak, protein itu seimbang dalam suatu pakan, maka pakan tersebut akan berkualitas sangat tinggi. Maka dari itu, dengan adanya pengujian analisis proksimal, maka kandungan proksimal seperti karbohidrat, lemak, dan protein itu akan bisa diseimbangkan dan akan menghasilkan pakan yang berkualitas tinggi. Soal yang ketiga yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi kerentanan serangan ekstoparasit pada ikan. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerentanan serangan ektoparasit pada ikan. Di antaranya itu ada faktor lingkungan, kemudian juga dipengaruhi oleh oksigen terlarut, suhu, amoniak, dan pH. Nah, di mana ektoparasit ini dia dapat berkembang biak dengan sangat cepat pada kondisi lingkungan perairan yang buruk. Nah, lingkungan perairan yang buruk itu ditandai dengan tingginya amoniak dan nitrit serta adanya fluktuasi pH, oksigen terlarut, dan suhu. Nah, semakin tinggi kadar oksigen terlarut dan amoniak dalam air, maka akan semakin meningkat pula jumlah parasitnya. Nah, maka dari itu lingkungan itu sangat mempengaruhi kerentanan serangan ektoparasit yang terjadi pada ikan. Nah, kemudian soal yang keempat, jelaskan apa kaitannya antara ilmu morfologi ikan dengan keberhasilan budidaya. Nah, tentu saja antara ilmu morfologi dan keberhasilan budidaya itu sangat berkaitan, dimana ketika ingin membudidayakan ikan, maka keberhasilannya itu tergantung pada kita, bagaimana cara kita memelihara dan membudidaya ikan tersebut. Nah, jadi jika kita memiliki ilmu mengenai morfologi ikan, maka akan besar kemungkinan ikan yang akan kita budidaya itu akan berhasil. Nah, contohnya misalnya nih, ketika kita ingin membudidayakan ikan, tentu kita akan memilih bibit-bibit yang unggul untuk
kita budidayakan. Nah, untuk mengetahui bibit yang unggul itu tentu saja butuh ilmu. Nah, untuk memilih bibit-bibit yang unggul itu tentu saja kita harus mengetahui bagaimana ciri-ciri dari bibit yang unggul tersebut. Nah, jadi ciri-ciri dari bibit unggul itu adalah memiliki organnya itu masih lengkap, tidak ada yang cacat. Kemudian juga dari warnanya, dari segi warnanya, warna dari bibit yang unggul itu dia cerah dan tidak pucat. Dan selain itu gerakan dari bibit unggul itu sangat lincah atau aktif. Nah, pertanyaan yang terakhir itu mengenai kegiatan budidaya. Nah, jika Anda diberikan pinjaman modal untuk melakukan kegiatan budidaya dan Anda harus mengembalikan modal usaha dalam jangka waktu tertentu. Budidaya ikan lele atau budidaya udang faname yang lebih Anda pilih? Jelaskan alasan Anda. Nah, untuk ini saya lebih memilih membudidaya ikan lele karena ikan lele ini mudah didapatkan bibitnya dan juga daya tahan tubuhnya itu tinggi. Dan selain itu ikan lele ini juga dia itu mudah beradaptasi dengan lingkungan dan juga bibitnya itu mudah didapatkan. Nah, berbeda dengan udang faname. Jika ingin membudidaya udang faname, maka harus ada beberapa hal yang sangat perlu diperhatikan, seperti sumber air, di mana sumber air ini merupakan faktor yang sangat penting dalam proses budidaya, karena seluruh fase hidup udang itu berada di dalam air. Nah, kemudian juga diperhatikan dari jenis tambaknya, dari jenis tambak dan lain sebagainya. Dan juga daya tahan tubuh dari ikan faname ini juga sangat rendah daripada ikan lele. Nah, jadi saya akan lebih memilih untuk membudidaya ikan lele karena ikan lele ini bisa dikatakan mudah dalam pemeliharaannya karena memiliki daya tahan tubuh yang tinggi. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.